Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di awal tahun 2021 ini, saya akan coba sharing pengalaman dan pengetahuan saya tentang technical analysis. Dan apa saja kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi saat kita melakukan analisa teknikal ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai belajar, bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ini. Semoga video yang diberikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman dalam dunia saham ini. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan hari Jumat. Tapi hari Jumat ini tidak ada postingan Instagramnya, jadi tidak ada request saham untuk minggu ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Pertama kali yang harus kita lakukan saat melakukan analisa teknikal adalah kita harus tahu saham yang kita mau analisa ini trennya apa. Ini sangat penting karena menurut saya banyak yang masih bingung saat ini saham A trennya sedang uptrend, downtrend atau sideways ya. Ada yang saham sudah downtrend dianggap sudah uptrend. Begitu juga sebaliknya, saham yang sedang uptrend hanya turun 1-2 hari langsung dianggap downtrend. Ini penting karena strategi kita beli saham uptrend dengan saham downtrend itu sangat berbeda. Begitu juga cara kita take profit. Apabila kita salah menentukan tren sebuah saham, maka bisa saja kita rugi. Jadi bukan berarti saham yang uptrend kita beli pasti selalu profit. Apabila kita salah menentukan tren dan strategi untuk masuk, kita malah bisa rugi. Karena itu sangat penting pada saat awal-awal kita lihat grafik, kita harus cari tahu dulu trennya apa. Selanjutnya kita harus hindarin kesalahan dari kebanyakan indikator. Untuk trader pemula yang baru mulai belajar technical analysis mungkin masih bingung apa sih gunanya indikator-indikator yang ada. Karena mereka masih bingung, mereka lihat teman-teman trader lain apa sih yang paling sering dipakai. Dan itu yang membuat mereka selalu memakai indikator yang terlalu banyak menurut saya. Contohnya kita harus cari tahu dulu kegunaan masing-masing indikator. Untuk support dan resisten kita bisa pakai Bollinger Band, moving average yang simple atau eksponensial, dan Fibonacci. Tapi kita cuma perlu pilih salah satu. Bukan berarti kita memakai tiga-tiganya untuk menentukan support dan resisten. Pemakaian yang terlalu berlebihan itu malah akan membuat kita bingung, bukan malah lebih keren atau lebih akurat. Contohnya, pada saat kita lihat di moving average, saham yang kita punya ini berada tepat di supportnya. Tapi pas kita lihat di Bollinger Band mungkin masih berada di tengah-tengah, belum di supportnya. Tapi pada saat kita cek di Fibonacci sudah menembus supportnya. Nah, apabila kita pakai tiga-tiganya, kita akan bingung sebenarnya saham yang kita punya ini masih berada di support atau sudah menembus supportnya. Itu bukannya membantu, malah makin bikin kita bingung untuk menentukan ke depannya kita harus ngapain. Selain support dan resisten, ada indikator untuk menentukan sebuah saham ini sudah overbought atau oversell. Jadi kita bisa pakai stokastik, bisa pakai RSI, atau mungkin ada yang pakai Fox Index. Pilih salah satunya saja, bukan berarti kita harus pakai dua-duanya atau tiga-tiganya. Ini salah satu contoh kesalahan atau sesuatu yang harus kita hindari. Paling bagus menurut saya indikator paling banyak mungkin 5. 3 saja menurut saya sudah cukup. Karena untuk technical analysis menurut saya pribadi paling penting itu candlenya. Jadi teman-teman yang harus benar-benar dipelajarin itu pola-pola candle yang menentukan kapan reversal trend, kapan kita harus hati-hati, maksud dari candle ini apa, dan seterusnya. Itu akan lebih penting daripada kita fokus pada indikator. Karena indikator hanya membantu. Selanjutnya, kita harus tahu jelas support dan resisten. Karena di technical analysis ini salah satu yang krusial. Karena masih banyak yang bingung saham ini supportnya di mana dan resistennya di mana. Dan teman-teman harus ingat ini subjektif. Jadi untuk seorang trader yang fokus technical analysis,
kita harus ingat semua ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Karena setiap orang mungkin punya strategi berbeda, punya trading style yang berbeda. Bukan berarti kita pakai moving average 50, kita yang benar, yang pakai 20 atau 40 dia salah. Tidak ada yang salah atau benar di sini. Tinggal mana yang memang lebih cocok untuk kita dan bisa menghasilkan profit untuk kita. Jadi support dan resisten juga sama. Apabila kita anggap support di saham A ini 600, ada yang anggap 580, ya oke-oke saja. Tidak perlu kita harus berdebat 600 yang benar, 580 yang benar, tidak ada gunanya. Selama dia masih rebound dari daerah support yang kita tentukan, ya berarti kita sudah benar. Dan fokus hanya satu indikator seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan terlalu memakai moving average, pakai Bollinger Band, terus bantu dengan Fibonacci untuk menentukan support dan resisten. Mendingan pilih cuma satu indikator, sisanya kita pakai support dan resisten dari harga yang gagal ditembus atau yang masih bertahan di harga yang mana. Selain itu kita juga bisa lihat bid dan offer. Teman-teman bisa lihat sendiri pada saat di perdagangan, contoh 600 antrean untuk jual sangat banyak, itu juga bisa kita artikan resistennya. Contoh di harga 500 antrean untuk beli sangat banyak, itu juga bisa kita anggap support kuat saat itu. Tapi harus ingat, bid dan offer ini sangat bisa berubah karena apabila kita fokus atau kita beli saham-saham gorengan, bid dan offer itu bisa sangat menipu. Jadi harus hati-hati, bisa saja bid dan offer yang kita anggap resisten dan support ini antrian yang banyak, dalam 1 detik bisa hilang semua. Itu kalau saham gorengan. Jadi harus hati-hati, dan bid dan offer itu bukan support dan resisten yang harus benar-benar kita fokuskan, tapi bisa kita bantu untuk menambah keyakinan kita untuk support dan resisten saat itu di mana. Tapi untuk lebih penting kita harus lihat di grafik. Dan kita harus ingat juga tidak ada yang sempurna. Jadi bukan berarti saya pakai moving average yang eksponensial berarti itu yang paling bagus dan itu yang benar. Yang pakai simple moving average itu salah. Tidak ada itu. Dan tidak ada indikator yang selalu benar. Jadi bukan berarti support MA50 kalau terlewati pasti downtrend, begitu juga sebaliknya tidak ada yang pasti. Karena semua tergantung market. Apabila market saat ini sedang uptrend, tiba-tiba ada berita negatif yang datang, contohnya gempa bumi, perang, dan lain-lain yang tiba-tiba, contohnya tahun 2020, market sangat uptrend, tiba-tiba keluar berita adanya COVID, langsung bergerak downtrend. Karena itu banyak yang bertanya, Pak, saham A ini bagus gak untuk jangka panjang, untuk 3 tahun, 5 tahun? Saya tidak pernah menjawab karena itu kita tidak bisa memastikan walaupun dengan technical analysis. Saya selalu menyarankan untuk teman-teman yang memang fokus technical analysis, apabila melakukan analisa paling bagus itu setiap hari. Jangan 2 minggu sekali, sebulan sekali untuk menganalisa satu saham yang sama. Paling bagus setiap hari fokus untuk liatin hari ini pergerakannya kemana. Karena setiap hari kita analisa pun belum pasti arahnya akan sesuai dengan yang kita analisa. Hari ini kita lihat, oh besok kemungkinan naik, bisa-bisa besok ada berita buruk, turun juga. Karena tidak ada yang sempurna, kita harus adaptasi. Apabila ternyata analisa kita harusnya naik, tiba-tiba dia turun, kita harus tahu harus ngapain. Itu yang paling penting. Dan terakhir adalah trading plan. Saya tidak akan bosan-bosannya mengingatkan teman-teman pentingnya trading plan. Mungkin teman-teman yang trading bulan November dan Desember kemarin menganggap trading plan gak penting. Karena membeli saham apapun selalu profit. Tapi teman-teman harus ingat, pada saat bulan-bulan itu banyak sentimen positif dan bursa memang lagi murah. Jadi pada saat penurunan dari bulan Maret sampai seterusnya, ini baru mulai naik. Jadi apabila kita beli pada saat market lagi bullish, kita beli apapun bisa profit. Jadi setelah itu mungkin teman-teman anggap remeh dan anggap
trading saham itu sangat gampang. Dan sekarang jika kita lihat 2 hari terakhir 2020, market sudah mulai melemah. Karena memang saat ini bursa saham kita sudah tidak murah. Jadi sudah, kalau kita anggap ini sudah harga wajarnya. Harga sebelum terjadinya COVID. Jadi sekitar harga 6 ribuan. Apabila teman-teman sudah membeli saham di bawah pada saat IHSG 5 ribuan, ya kita masih tenang-tenang saja. Walaupun beberapa hari terakhir ini turun, kita masih dapat profit yang lumayan. Tapi apabila teman-teman yang baru mulai entry beberapa hari yang lalu, dan saat ini berusaha turun lumayan dalam, kita sudah rugi lumayan banyak. Trading plan ini penting karena masih banyak yang bertanya atau minta tolong, Pak, saya beli saham A, harus jual di harga berapa ya? Pak, saya beli saham B, sedang rugi, harus cut loss di harga berapa? Pertanyaan seperti itu menandakan bahwa mereka tidak mempunyai trading plan. Padahal sebagai seorang trader, kita harus punya trading plan. Karena itu menentukan kita kapan harus take profit dan kapan harus cut loss sebelum kita mempunyai saham tersebut. Contohnya kita mau beli saham A, target masuk kita di harga berapa? Contoh 500. Apabila kita beli di harga 500, profit kita di harga berapa? Dan ternyata apabila analisa yang kita lakukan ini salah, kita harus cut loss di harga berapa? Jadi sebelum beli kita sudah tahu apa ke depannya. Jadi jangan sampai kita beli setelah itu baru bingung, saya beli ini buat apa ya? Saya jual di harga berapa ya? Dan lain-lain. Dengan kondisi bursa seperti sekarang yang sudah lumayan tinggi, apabila kita masih bingung dan tiba-tiba dia turun tajam, kebingungan kita akan membuat kerugian kita makin dalam. Apabila harganya makin naik, ya oke, kita bingung kapan take profit, untungnya makin naik. Tapi apabila ternyata saham kita beli salah, kita masih bingung kapan harus cut loss, kapan harus hold dan lain-lain, kerugian kita makin dalam. Terakhir yang jadi trader berubah jadi investor karena sahamnya nyangkut. Padahal sebagai seorang trader paling penting itu modal. Apabila kita nggak punya modal lagi, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kita cuma bisa melihat saham yang kita punya turun tajam. Pada saat bursa mulai balik, rebound kembali dan naik, semua orang sudah untung banyak, kita baru mendapatkan saham yang kita rugi banyak itu impas atau break di harga yang kita beli. Jadi semua orang sudah profit tinggi, kita baru mendapatkan modal kita kembali. Pada saat kita baru punya modal mau beli, harga sudah turun kembali. Ini akan berlangsung terus apabila kita tidak mempunyai trading plan. Dan terakhir akan menyalahkan bahwa bursa saham ini judi, tidak cocok, dan lain-lain. Padahal itu semua kesalahan di diri kita sendiri karena tidak mempunyai strategi. Anggap semua ini gampang, semua ini asal beli juga untung dan sebagainya. Trading plan setiap orang itu sangat berbeda. Yang bermodal besar dengan modal kecil juga berbeda. Jadi kita nggak bisa anggap satu orang itu cuma untung 3%, saya untung 10%, saya lebih hebat. Modal kecil untung 10%, untungnya juga kecil. Modal yang sangat besar cuma untung 2%, bisa saja keuntungan dia lebih besar daripada yang modal kecil. Jadi strateginya juga berbeda. Jadi ini sangat penting. Semoga teman-teman yang sebelumnya tidak mempunyai trading plan, kedepannya coba belajar bikin trading plan. Supaya tahun 2021 ini kita bisa lebih baik dan mendapatkan profit yang lebih konsisten. Karena tahun 2021 ini harapan untuk bursa kita makin naik masih besar. Jadi manfaatkan kesempatan liburan ini untuk belajar, cari indikator yang terbaik buat teman-teman, fokus bikin trading plan, cari saham-saham yang memang bagus, jangan fokus saham gorengan. Saham gorengan mungkin awal-awal kelihatan enak, dia bisa dapat profit dan tinggi dan sebagainya, tetapi apabila teman-teman nyangkut, teman-teman modalnya sudah tertahan. Jadi lebih baik cari saham-saham yang memang fundamentalnya oke, pergerakannya tidak liar, dan likuiditasnya juga bagus.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.